dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
tahun lalu Tuhan sungguh merasakan kasih setia, kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hari demi hari selalu baru berkat hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini di awal tahun ini Tuhan, kami kembali lagi datang kepada-Mu, membawa segenap hidup kami, bahwa segenap harapan kami menyerahkannya kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya dalam setiap hidup kami, jika kalau yang bersama kami mampu melakukan banyak hal bersama-Mu Tuhan. Kami mampu juga melewati hari-hari bersama Bapa. Pada pagi hari ini dengan penuh hati kami Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu, membawa kehidupan kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Bahkan kami, Tuhan melayani Tuhan, biarlah Tuhan Kau layakkan kami, mengurapi kami, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Bapa. Mengikuti Bapak kembali menyampaikan firman Tuhan, Kau rapi, Kau berkati, Kau limpahi dengan firman Bapa. Yang baru aku sedang jemaat Tuhan mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Bahkan sedang jemaat Tuhan yang mungkin tidak bersama kami pada pagi hari ini, dimana mereka berada, biarlah Tuhan Kau juga menyertai Bapa. Kami berdoa untuk hubungan kami beribadah, dan Tuhan kiranya juga tangan-Mu selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Di nama Tuhan, kami silakan duduk kembali. Kami menyapa dengan jemaat yang mendengar di tempat ini, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di nama Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan pada hari yang sudah Tuhan beri kepada kita pada pagi hari ini mengawali tahun di tahun 2022. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segenap hidup kita, karena kita yakin dan percaya banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menunjukkan pujian kita naikkan pujian kita dari Psalm nomor 188, perhatiannya. Dia berdoa untuk yang Bapa di surga, mereka semua milik-Mu. Pelihara
banyak perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat ke belakang begitu tahun lalu, begitu banyak bencana alam, sakit, penyakit, krisis ekonomi yang terjadi di negara kita. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita sidang jemaat di tempat ini, saya dan seluruh sidang jemaat boleh merasakan begitu Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Kemurahannya selalu ada di tengah-tengah kita. Itu yang kita syukurkan pada Tuhan buat hari ini dan ke depan juga. Kita kembali menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari saya sidang jemaat bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak memuji-muliakan nama Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, mari Tuhan sertaku dalam kehidupan kita ke depan. Kita mau bahwa Tuhan yang menyertai setiap jalan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
kebaikan Tuhan dalam hidupnya, kami persilakan untuk tampil ke depan sambil menyambut itu kita naikkan pujian kita. Allah itu baik.
Pada malam Natal tadi malam saya sangat sedih karena anak-anak saya tidak ada hadir. Si Santi kerja, si Johan pun tidak pulang. Pulang dari sini saya sampai di rumah, kami makan sama kami berdua lah. Anak-anak main di halaman rumah itu beribu. Tapi saya ngantuk, saya tidur. Cepat saya tidur tadi malam. Sudah 1:30, Bapak Santi membangunkan saya. Rupanya udah banyak kali kambang api. Saya keluar. Tiba-tiba si Johan menelepon pesel kami. Nak, selamat tahun baru katanya. Selamat tahun baru. Sehat nak kau, sehat nak. Orang mama pun sehat di sana, semua kan sehat. Begitu juga si Santi. Saya sangat bersyukur mereka sehat di sana dan kita pun sehat di sini. Nanti di tanggal 14 saya disuruh si Johan ke Kalimantan. Saya pergi pas hari Jumat nanti itu. Kiranya bawa leket dalam doa supaya di perjalanan saya nanti sehat dan kembalinya pun nanti sehat di sini bisa kita berkumpul kembali. Salam. Salam. Kalau ada yang lagi mau bersaksi, silakan saja langsung. Kalau tidak ada demikian tadi kesaksian dari kita, biar Tuhan selalu dengar doa dan harapannya dalam kehidupan
bersyukur banyak kejadian yang selalu dalam hidup kita, tetapi kita yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak lagi bersaksi, kita naikkan pujian kita sebagai kesaksian kita bersama, kita naikkan pujian kita. Suara Hosana nomor 268 nyanyian rohani. Tuhan selalu menolongku. Akan
Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu memelihara kami. Kami sudah melewati 1 tahun penuh, tahun 2021. Kami melihat bagaimana Engkau sangat ajaib Tuhan. Permeliharaanmu sungguh nyata dalam hidup kami. Perlindunganmu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Bahkan dalam banyak hal Engkau yang bertindak membela kami, menolong kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bisa memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Kami sangat percaya makin indah lagi perjalanan hidup kami, makin nyata lagi kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya pada siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Urapilah kami dengan urapan Roh Kudus, agar dengan urapan Roh Kudus kami boleh percaya, kami boleh yakin. Karena firman-Mu yang sanggup menopang kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang membuka jalan bagi kami Tuhan. Dan itulah berkat yang Engkau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami memulaikan di tahun baru ini dengan penuh syukur kami, penyerahan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, mereka pulang ke kampung Tuhan, juga jamah mereka Tuhan, agar di mana mereka boleh menjadi saksi, boleh berseru kepadamu Tuhan, tidak lalai dengan perkara-perkara dunia ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami segala sesuatu yang mengganggu pikiran perasaan kami dari mendengarkan firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Kami sejahtera, ketenangan bagi kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur di awal tahun 2022 ini ada sukacita dari Tuhan bagi kita, saudara-saudara, melalui firman pengajaran yang kita terima. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, kita bersyukur saudara-saudara, di tahun yang baru ini ada hal-hal yang baru yang ingin Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Tapi yang amat penting di tahun baru ini adalah kita bisa menjalani tahun ini bukan dengan kekuatan kita, kepandaian kita, tetapi biarlah kita dibekali lewat firman Allah pada pagi hari ini. Di awal tahun baru, tahun 2021 ini, biar kita menjalani dengan penuh kebijaksanaan, bijaksana kita menghadapi tahun-tahun yang ada ini, saudara-saudara sekalian. Di dunia juga pemerintah kita, semua manusia mesti bijaksana menghadapi situasi yang ada di tahun ini. Situasi menghadapi ekonomi, penting kita bijaksana. Saudara-saudara, menghadapi sakit penyakit, penting kita bijaksana. Menghadapi iklim, ya kadang-kadang iklim di dunia ini tidak menentu, saudara-saudara. Nah, semua itu kita harus hadapi dengan bijaksana, bukan dari kekuatan kita, tapi bijaksana. Hikmat itu datang dari Tuhan, saudara-saudara. Setiap apapun yang terjadi, yang kita akan pasti alami di tahun-tahun mendatang ini, andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, yakin bahwa kalau Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kita, sesulit apapun itu, pasti ada jalan keluar, saudara-saudara sekalian. Baik menghadapi anak-anak kita, masa depan mereka, semua ditentukan bagaimana bijaksana kita menghadapinya. Dan oleh karena itu, untuk bijaksana tidak bisa kita pelajari di ruangan sekolah, tetapi bijaksana itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan, tentu melalui firman dan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Di awal tahun 2021 ini, karena ini merupakan tanggal 1 Januari 2022, kita mesti bijaksana dalam 3 hal yang harus bijaksana kita, saudara-saudara. Dan kalau kita dalam 3 hal ini bijaksana,
Saya sangat percaya sekali, sesulit apapun yang kita hadapi, masalah apapun, bahkan ujian apapun itu, kalau kita menghadapinya dengan bijaksana dalam 3 hal ini, maka kita akan dapat menyelesaikan dengan baik. Kita akan dapat keberhasilan, bahkan kita akan mendapat hal-hal yang lebih baik lagi di tahun-tahun 2022 ini, saudara-saudara sekalian. Bijaksana dalam 3 hal di tahun 2022 ini, saudara-saudara. Yang pertama sekali adalah bijaksana menggunakan waktu kita. Ini dipelajari di mana-mana pun. Orang yang bijaksana menggunakan waktunya, pasti dia berhasil. Ya, jangan lalai, jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita berada di hari ini, hari-hari yang sangat singkat. Singkat itu artinya sedikit lagi waktu bagi kita. Ya, tapi gunakanlah waktu ini sesingkat-singkatnya. Waktu sebaik-baiknya untuk kita diselamatkan. Waktu sebaik-baiknya untuk kita dipakai dalam melayani Tuhan. Waktu sebaik-baiknya kita gunakan sampai kita masuk menjadi mempelai Kristus. Gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, saudara-saudara sekalian. Orang yang menggunakan waktunya sebaik-baiknya, masa depannya akan indah. Anak-anak kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau itu masih sekolah dengan baik. Kalau sudah bekerja dengan baik. Bahkan kita semua di umur kita mungkin sudah tua, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, saudara-saudara sekalian. Makanya kita baca pada pagi hari ini Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Kita temukan di Alkitab kita, saudara-saudara, dan ini merupakan perkataan Tuhan atau pesan Tuhan atau firman Tuhan mengawali tahun baru ini. Dan saudara, setiap saya menyampaikan firman itu berarti suatu rambu-rambu, satu perhatian bagi kita agar di langkah saudara mau berjalan di tahun 2022 ini. Ketika kita bijaksana menggunakan waktu kita pasti akan menemukan hal-hal yang indah, saudara-saudara. Efesus pasal yang ke-5. Ya, kita akan baca, saudara-saudara, ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 kita baca. Saudara temukan di Alkitab kita masing-masing. Ya, kalau sudah menemukan, kita akan baca ayat yang ke-15. Semestinya ayat 15 sampai ayat 18, karena kita mesti perhatikan, gunakan waktu kita sebaik-baiknya, saudara-saudara. Ya, 15, 16 sampai 18. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita harus arif, harus bijaksana menggunakan 3 hal ini, saudara-saudara. Harus bijaksana dalam 3 hal, jangan bebal dalam 3 hal, tapi harus bijaksana. Apa itu, saudara-saudara? Ayat 16, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi di hari-hari kita jalani ini, kita pasti harus bijaksana, harus arif. Menggunakan, pertama adalah menggunakan waktu kita. Bijaksana menggunakan waktu kita. Itu ayatnya yang ke-16. Lalu ayat yang ke-17. Kita juga harus arif, harus bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, jangan kita tidak mau tahu apa itu kehendak Tuhan. Itu yang kedua nanti. Dan yang ketiga, kita juga harus arif, harus bijaksana untuk mau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi di tahun yang kita jalani, tahun 2022, kita harus bijaksana. Harus bijaksana, saudara-saudara, dalam 3 hal. Pertama, menggunakan waktu kita. Yang kedua, bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bijaksana untuk mau kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan saya sangat yakin sekali, dan itu bukan hanya kata-kata, pengalaman-pengalaman kita. Ketika kita lakukan 3 hal ini,
Bukan hanya di dunia ini kita berhasil, sampai hidup kekal kita berhasil, saudara-saudara. Bijaksana pertama adalah menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kegagalan kita seringkali merenungi nasib kita. Kita menyalahkan, aduh ketika dulu aku baik-baik ya, kalau mau aku dulu gunakan waktu saya waktu belajar, mungkin masa depan saya tidak semacam begini. Banyak kali kita penyesalan karena kita sia-siakan waktu kita. Waktu belajar kita tidak belajar, waktu kerja nggak sungguh-sungguh kita kerja, makanya penyesalan di akhir kita alami, saudara-saudara. Tapi ayat ini membilang, bijaksanalah kita, ya. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara-saudara. Pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Di dalam Alkitab, ya, kesempatan. Kalau orang dunia, kalau orang jahat, pergunakan waktu untuk berbuat jahat. Ya, kalau ada kesempatan berbuat jahat, digunakan. Bahkan cari-cari kesempatan untuk bisa berbuat jahat. Cari kesempatan untuk berbuat dosa. Itulah di luar yang tidak mengenal Tuhan. Gimana aku bisa curang? Gimana aku bisa menyakiti orang? Gimana supaya aku bisa ngambil milik orang? Dan itu dicari gimana caranya dapat kesempatan. Karena iblis juga begitu. Iblis selalu cari kesempatan untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Iblis selalu cari kesempatan bagaimana orang bisa susah dibuatnya. Tapi kita tidak. Alkitab kita mengajari, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Untuk apa, saudara-saudara? Bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita yang mengerti pengajaran, gunakanlah waktu sebaik-baiknya adalah kesempatan untuk menyelesaikan dosa. Ini seringkali lupa kita, saudara-saudara. Kesempatan menyelesaikan dosa masih hidup semasa kita hidup. Kalau sudah kita mati, tidak ada lagi kesempatan penyelesaian dosa. Ya, makanya jangan tanggung-tanggung kita. Selama aku masih hidup. Seringkali kalau kita bilang kalau sudah orang tua, maunya dia kalau sudah tua, kesempatanlah menyelesaikan dosa. Jangan lagi menambah dosa. Karena mengerikan sekali kalau sudah umur tua terus menambah dosa terhadap anaknya, terhadap cucu, menantu. Aduh, sangat sayang, saudara-saudara sekalian. Tetapi gunakanlah, bijaksana kita menggunakan waktu kita. Pertama adalah gunakan waktu dengan bijaksana untuk menyelesaikan dosa kita. Dan puji Tuhan, saudara gak bawa-bawa lagi dosa kita di tahun 2022 ini. Saudara sudah tekadkan itu. Sudah tekadkan, Tuhan gak kubawa lagi hal-hal dosa-dosa di tahun yang lalu, gak kubawa lagi itu. Kutinggalkan. Aku menjalani tahun 2022 ini dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru. Supaya kulihat juga berkat-berkat Tuhan itu, hal-hal yang baru Tuhan berikan bagi kita. Bijaksana, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menyelesaikan dosa. Jangan menambah dosa. Jangan menambah dosa, saudara-saudara. Ya, jangan menambah dosa. Karena ayat membilang di akhir zaman ini dua saja aliran. Aliran pertama, orang berdosa akan bertambah berdosa, orang jahat akan tambah jahat. Itu aliran pertama. Tapi ada aliran yang kedua, orang benar akan terus hidup dalam kebenaran, orang kudus akan terus hidup dalam kekudusan. Nah, inilah orang-orang inilah yang memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan dosa. Jangan menambah-nambah dosa. Rugi kali waktu kita ini. Rugi kali umur hidup kita ini kalau terus menambah dosa. Ya, umur kita nggak bisa kita kurangi, selalu bertambah umur. Makin kita jalani hidup ini, makin berkurang umur kita. Tapi mari, kurangilah, saudara-saudara. Saya harus mengurangi dosa. Mengurangi dosa sampai menyelesaikan dosa. Ya, gimana caranya? Kesempatan untuk menyelesaikan dosa mulai dari mengaku dosa. Saya khawatir kalau kita nggak pernah mengaku dosa, selalu nyalahkan orang. Kapanpun tidak pernah bertobat orang semacam begini. Kemarin di kebaktian tutup tahun, ya saya sampaikan firman Allah, mesti kita bersyukur karena Tuhan baik. Jangan kita bilang, ngapain aku bersyukur sama Tuhan? Karena dia memang dia harus baik. Kewajibannya baik. Kalau Tuhan gak berkewajiban baik sama kita, ya dia bukan Tuhan. Kan banyak kita bilang begitu.
Ya kewajiban Tuhan lah mengampuni dosa saya, mengampuni saya. Ya, jadi kita nggak pernah rasa bersyukur. Kewajiban Tuhan lah memberkati saya. Kalau Tuhan tidak berkati saya, berarti ada dari Tuhan. Itu yang sering kali, makanya nggak pernah bersyukur kita. Kita anggap saja kewajiban Tuhan memberi. Nggak pernah bersyukur. Beribadah itu pun berat rasanya, berdoa itu berat rasanya. Kenapa? Karena nggak merasa kita bersyukur. Ngapain bersyukur sama Tuhan? Karena itu kan kewajiban Tuhan. Saudara kalau tengok di luar sana, kenapa orang melangkahkan kaki ke gereja berat? Karena dianggap kewajiban Tuhan itu. Dia Tuhan. Kalau bukan dia Tuhan, udahlah berhenti dia dari Tuhan. Kalau nggak mau memberkati saya, berhenti aja jadi Tuhan kalau nggak mengampuni saya. Itulah orang di luar. Sama anak-anak kita. Saudara kalau belajar anak kita, ya berhentilah jadi bapak saya kalau nggak mau ngasih saya uang. Bapak orang sana ngasih uang. Bapak orang sana baik. Kapanpun anak semacam begini nggak pernah berubah, nggak pernah bertobat. Kalau dianggap hanya kewajiban, orang tua harus berkewajiban menyekolahkan, orang tua harus berkewajiban ngasih ini, orang tua harus berkewajiban untuk selalu menuntut dan selalu menuntut, nggak pernah bersyukur. Kita tengok anak-anak semacam begini akan menjadi jahat, akan menjadi jahat. Sama. Ketika orang nggak mau bersyukur sama Tuhan, kita tengok aja. Selalu taunya menyalahkan Tuhan, selalu taunya terus menuntut Tuhan. Karena dianggap kewajiban Tuhan itu. Dua ini saudara-saudara, sebagaimana kita memperlakukan Tuhan. Kemarin kita bilang bahwa Tuhan itu baik. Bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Bukan kewajibannya untuk ngasih berkat sama kita seharusnya. Bukan kewajibannya mengampuni kita, dan Tuhan sudah lakukan itu. Tapi kita bersyukur saudara-saudara. Ya, anak-anak kita ajari. Jangan kita selalu dituntut kewajibannya. Dia nggak tahu bagaimana kita sudah mati-matian. Coba kalau anak kita hanya menuntut kita sudah kerja mati-matian. Kewajibanmu ngasih aku uang. Kewajibanmu untuk begini-begini. Dianggap kewajiban. Kita suruh satu saja nggak mau. Kita suruh lakukan hal yang kita rindukan nggak mau. Karena dia hanya tuntut kewajiban. Di rumah tangga kita, kalau kita hanya tuntut kewajiban istri, kewajiban suami, aduh saudara-saudara, kapanpun tidak berubah hidup kita. Tapi tadi malam kita dengarkan, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah meluputkan kita, melepaskan kita dari hal-hal yang menyesakkan kita. Bersyukur kita saudara-saudara. Ya, terlalu sedikit kita kalau hanya sekali seminggu atau 3 macam ibadah kita bersyukur. Seharusnya setiap dalam hal Tuhan aku bersyukur. Aku bernapas saja itu sudah sangat luar biasa. Bersyukur saudara-saudara. Nah, pagi-pagi hari ini bijaksana kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ya, untuk apa saudara-saudara? Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan dosa. Selama hidup inilah selesaikan dosa. Kalau sudah mati, ya sumpama ayah saya sudah meninggal, lalu di kuburan saya bilang, ayah ampuni saya. Dia nggak sempat lagi mengampuni. Semasa hiduplah kita mengaku dosa kita minta ampun, ya kita menyelesaikan dosa. Kalau dia sudah mati, tapi dosa yang tidak diampuni itu akan terus hidup dan terus berseru-seru sampai kepada pengadilan saudara-saudara. Nah, hari ini bijaksana menggunakan waktu pertama adalah untuk menyelesaikan dosa kita. Caranya bagaimana? Mengaku kalau kita yang salah, kita mengaku. Yang kedua, mengampuni orang lain. Kalau orang lain bersalah, kita mengampuni. 2 saja saudara-saudara. Kalau kita mengaku dosa kita dan mengampuni dosa orang lain, maka kuasa dosa mati. Dosa itu mati. Gimana cara mematikan dosa? Mengaku. Kalau saya sudah mengaku, maka dosa yang ada dalam hidup saya sudah mati. Ya, orang lain mengingat-ingat. Seumpama saya sudah mengaku dosa saya, tapi ada saja orang ingat-ingat. Dosa saya ini akan pindah sama dia, hidup sama dia, tapi saya yang sudah mengaku dosa ini, 2 kuasa dosa itu sudah mati dari hidup saya. Sama, kalau kita sudah mengampuni orang lain, kita ampuni dia. Tapi ada aja orang mengingat, oh tahun sekian kau jahat mau begini, tahun sekian kau begini, terus diungkit-ungkit. Ya, orang yang mengampuni itu sudah
dosa itu, kuasa dosa itu sudah mati. Tapi orang yang mengingat-ingat, pindah dosa itu kepada dia. Pindah dosa itu kepada dia. Dan dosa itu akan hidup di dalam dirinya. Kita kan banyak kali begitu. Dengar cerita orang. Padahal sudah diampuni. Sumpah, oh ada si anu yang berbuat jahat begini, berbuat jahat begini. Dia sudah selesaikan. Tapi orang cerita sama kita. Ketika dia cerita sama kita, kita kalian, oh dia itu jahat, dia itu berbuat begini. Terus kita ingat. Dosa orang lain itu akan pindah sama kita, saudara-saudara. Nah makanya dua saja. Kalau mau kita menyelesaikan dosa, saudara-saudara, mengaku dosa dan mengampuni orang lain. Ya, mengaku dosa kita. Dan kalau orang yang berbuat salah, kita ampuni dia. 1 Yohanes 1 ayat 19 yang sudah sering kita dengarkan. Kita baca lagi kembali, saudara-saudara. Ya, mengaku dosa. Mengaku dosa. Tapi paling sulit di dunia ini mengaku dosa. Kalau mengaku dia baik, oh saya baik. Kalau mengaku dia orang hebat, oh suka sih kita mengaku-ngaku diri kita, saudara-saudara. Tapi kalau mengaku dosa itu perbuatan yang paling berat. Sampai orang rela mati pun tidak mau mengaku dosa, saudara-saudara. 1 Yohanes kita baca. Ya, ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa lah, saudara-saudara. Mengaku dosa dan mengampuni, saudara-saudara. Kalau kita mengaku dosa kita dan mengampuni, maka kuasa dosa itu sudah dimatikan. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, saudara-saudara. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan, di samping doa untuk Tuhan berikan makanan minum kita, perlindungan Tuhan, Tuhan juga sisipkan itu. Sebagaimana kita butuh makan setiap hari, kita butuh juga mengaku dosa dan mengampuni dosa, saudara-saudara. Ya, kita baca ini Matius pasal yang ke-6. Kita harus belajar mengaku dosa, ya, dan mengaku dosa supaya kita diampuni, saudara-saudara sekalian. Kita baca ini doa Bapa kami, Matius pasal yang ke-6 ayat 9 kita baca. Sebagaimana kita butuh makan minum, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, kita juga butuh setiap hari mengaku dosa, mengampuni dosa orang lain. Kita yang seringkali lupa doa, selalu doa berkat, lupa kita pengampunan. Mengaku dosa harus juga kebutuhan kita setiap hari. Matius pasal 6 ayat 9 kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saat kita butuh makan minum kita, butuh kebutuhan setiap hari, kita juga butuh pengampunan setiap hari, pengakuan dosa setiap hari, dan pengampunan bagi orang lain, saudara-saudara. Ini kesempatan. Bijaksana menggunakan waktu. Pertama adalah kesempatan untuk menyelesaikan dosa. Ada dosa, segera minta ampun. Kalau kita yang salah, segera saya yang salah. Kalau orang lain mengaku, segera kita ampuni, saudara-saudara. Dengan demikian kuasa dosa itu sudah dimatikan, saudara-saudara. Apalagi kita arif menggunakan waktu kita. Itu pertama tadi untuk menyelesaikan dosa. Itu gunakan kesempatan mengaku dosa, kesempatan menyelesaikan dosa. Ada lagi kesempatan yang kedua untuk waktu kita, kesempatan berbuat baik.
Gak selamanya loh ada kesempatan berbuat baik. Kadang-kadang mau kita berbuat baik tapi gak punya. Karena ada kesempatan dulu, ada kesempatan tapi kita tidak gunakan. Ya, kesempatan berbuat baik. Ya, mumpung kita masih ada kemampuan mungkin berbuat baik dengan kata-kata kita. Ya, dengan perkataan yang baik, sikap yang baik, pertolongan kepada orang lain, itu perbuatan baik. Dan kita gunakan, dan setiap perbuatan baik pasti akan kita tuai perbuatan baik, selalu begitu. Setiap kita taburkan perbuatan baik, entah kepada siapapun itu. Gak usah kita pilih-pilih. Kalau ada kesempatan berbuat baik, ayo lakukan saja. Pasti kita tuai kesempatan berbuat baik. Ya, kadang-kadang kita bilang, aduh dulu saya punya ini ya, coba dulu gunakan berbuat baik. Sudah begini-begini. Tapi kadang-kadang aku punya sesuatu tapi gunakan untuk berbuat jahat. Kita diberkati Tuhan, tapi kita sombong. Kan banyak saudara. Kalau mau gunakan dulu berkat yang ada itu berbuat baik, merasa hidup anak-anaknya masa depannya baik. Tapi kadang-kadang dia punya, tapi menahan kebaikan. Boro-boro masih kau. Aku masih kurang, aku masih kurang, aku masih butuh. Kesempatan itu berakhir. Mungkin dia satu sarka penyesalan. Coba dulu ya, dia minta bantuan, saya gak aku kasih. Penyesalan dalam hidupnya. Tapi kalau masih ada kesempatan, tak kepada siapapun, kita tekadkan itu. Tuhan, kalau Engkau beri kesempatan aku berbuat baik, dan ada yang bisa aku bantu, ini kesempatan berbuat baik. Dan setiap perbuatan baik kita pasti kita tuailah saudara-saudara. Sama, perbuatan jahat kita buat sama orang pasti kita tuai. Kalau enggak kita tuai di masa hidup kita, anak-anak kita, generasi kita akan menuainya. Berbuat baiklah kita. Tahun 2022 ini kesempatan menyelesaikan dosa. Yang kedua, kesempatan berbuat baik. Berbuat baik kepada keluarga kita, kenalan kita, siapa saja di pekerjaan kita. Ini kesempatan berbuat baik. Lakukan. Ya, pasti kita tuai saudara-saudara. Galatia, ya. Galatia pasal yang ke-5. Tahun 2022 ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, beri aku kesempatan berbuat baik. Ya. Kalau iblis bilang lagi, kesempatan berbuat jahat. Ayo, mumpung kau punya, balaskan sama dia. Lakukan gini. Iblis kan selalu begitu, berbuat jahat. Mumpung ada kemampuanmu, ayo sakiti dia. Sakiti dia. Susahkan dia. Itulah iblis, saudara-saudara. Kalau kita enggak, aku mau berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Galatia, ya. Galatia pasal yang ke-5. Ayo, tahun 2022 yang sedang kita jalani ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, saudara-saudara. Ya, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ya, pasal yang ke-6, salah catat saya. Ya, pasal yang ke-6, pasal terakhir dari Galatia ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik. Coba, ya, berbuat baik kita kepada semua orang. Kadang-kadang kita tekadkan itu. Tuhan, apa saja yang bisa aku berbuat baik sama orang. Ayo, saudara-saudara. Mungkin sepele itu. Rasanya, aduh, kok berbuat baik. Kesempatan. Di lingkungan kita, di keluarga kita. Ya, bukan karena nunggu kaya kita baru berbuat baik. Nunggu lebih-lebih berlebihan kita berbuat baik. Enggak. Dari kesederhanaan kita. Dari hidup kita pun pas-pasannya, tapi bisa berbuat baik. Kesempatan loh saudara-saudara. Seperti kesempatan untuk menabur. Setiap kita taburkan kebaikan pasti berhasil, pasti bertumbuh kebaikan. Ya, kita yang selalu Tuhan berikan benih bagiku untuk kami tabur kebaikan ini. Berikan hal-hal yang baik supaya kami terus memberikan, menaburkan kebaikan ini, saudara-saudara.
Jadi bijaksana menggunakan waktu pertama untuk menyelesaikan dosa. Yang kedua, bijaksana menggunakan waktu untuk berbuat baik. Berbuat baik kita saudara-saudara. Ya, terlalu rugi hidup kita kalau hidup ini hanya berbuat jahat. Rugi kalilah umur hidup kita. Ya, kalau hanya berbuat jahat kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada lingkungan, kepada keluarga, rugi kalilah hidup ini. Sia-sia kalilah hidup ini. Kalau hanya untuk berbuat jahat, nekat niatnya hanya berbuat jahat. Kita bilang, Tuhan, mampukan aku berbuat baik. Segala kebaikan yang kita tabur, saya ulang-ulangi ini, pasti kita tuai. Gak usah jauh-jauh kita bisa lihat. Iya ya, orang ini menabur kebaikan. Ditengok, masa depannya baik, anak-anaknya baik, ke depan terus menjadi baik. Tapi kalau yang kita tabur hal-hal yang jahat, gak jauh-jauh nanti kita akan lihat dituai. Anak-anaknya menuai, generasinya menuai, bahkan dia pun tuai apa yang ditabur. Ya, mari saudara-saudara. Saya kalau teringat mertua di Tigalingga, selalu dia bilang, kalau ada yang salah, babal gahia mabahul-bahulmu, katanya itu mertua, orang tua. Babal gabi mabahul-bahulna, katanya. Kalau diperbuat yang jahat, dia nanti penuh bahul-bahulnya yang jahat. Kalau dibuat yang baik, bahul-bahulnya ini tadi penuh yang baik. Babal gabi bahul-bahulnya. Itu saya selalu ingat itu saudara-saudara. Berbuatlah baik kita. Kita katakan, Tuhan beri aku kesempatan berbuat baik. Ya, kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat lah, saudara-saudara. Itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Berbuat baik, tentu berbuat baik sesuai dengan firman. Ya, ada lagi yang ketiga, kesempatan menggunakan waktu, saudara-saudara. Apa itu yang ketiga? Menggunakan waktu untuk beribadah. Ini juga penting sekali. Menggunakan waktu untuk beribadah. Kita seringkali nggak mau gunakan waktu beribadah. Kalau waktu untuk berbuat pekerjaan yang lain, banyak kali waktu kita. Ya, tapi gunakanlah waktu kita untuk beribadah. Inilah orang bijaksana menggunakan waktunya. Tadi bijaksana gunakan waktu untuk menyelesaikan dosa. Jangan menambah-nambah dosa. Yang kedua, bijaksana menggunakan waktu untuk apa? Berbuat baik. Berbuat baik kita saudara, mulai dari anak-anak kita. Kita juga sudah tua, selalu ingin berbuat baik. Ingin berbuat baik selagi masih ada kesempatan, saudara-saudara. Yang ketiga, bijaksana kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah. Untuk beribadah. Kita ingat banyak kali waktu kita sia-sia dengan tiga hal ini tidak kita lakukan. Waktu kita banyak terbuang. Waktu kita sia-sia terbuang saja tanpa tiga hal ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan dosa, untuk berbuat baik, dan yang ketiga, untuk beribadah, saudara-saudara. Rugi kalilah waktu kita kalau hanya untuk bekerja, tidak beribadah. Hidup kita lebih susah dari hewan. Hewan hanya bekerja makan tanpa ibadah. Dan mereka nggak bagian ke surga. Kita manusia bukan hidup di dunia ini saja. Kalau hewan begitu mati selesai masalah. Nggak ada perhitungan mau ke surga atau ke neraka. Kita beda. Ya, kita beda, saudara-saudara. Kita harus membedakan hidup kita dengan hewan. Hewan tidak mau beribadah. Kita beribadah, saudara-saudara. Ya, dan karena napas kita, napas manusia ini adalah napas Tuhan yang dihembuskan kepada kita. Adam terbuat dari tanah, dari debu tanah. Tapi membuat dia beda. Hewan-hewan lain pun dari tanah, diciptakan dari tanah. Kita dari tanah. Membedakan kita, ada napas Tuhan. Inilah ibadah kita. Kalau kita nggak beribadah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan napas dengan Tuhan tidak ada. Makanya kita pelihara ibadah kita, kesempatan beribadah, supaya hubungan napas kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan terus, napas kehidupan itu Tuhan berikan bagi kita. Makanya kita beribadah, saudara-saudara. Tidak beribadah, napas Tuhan itu berhenti dari hidup kita. Makanya hidup kita
Tidak ubahnya seperti hewan, saudara-saudara. Gak ubahnya seperti hewan. Hanya kerja banting tulang, kerja banting tulang. Gak pikirkan masa depan, hanya hidup. Hidup, makan, minum, tidur, begitu saja. Tapi kita adalah orang yang beribadah. Semua manusia pasti ingin beribadah. Jangankan kita orang Kristen, leluhur kita dulu penyembah berhala. Banyak kali dikorbankan hanya untuk ibadah. Ya, ibadah yang salah. Banyak lagi ibadah-ibadah orang lain, korbankan apapun. Bahkan ada orang mengorbankan anaknya, mengorbankan hartanya hanya untuk ibadah. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan Tuhannya, saudara-saudara kita. Kita, saudara-saudara, kalau hanya untuk sekali setahun kita beribadah, rugi kali. Rugi kali waktu kita. Kalau hanya sekali seminggu atau sekali sebulan kita beribadah, terlalu rugi kita menggunakan waktu kita ini. Gunakan waktu kita beribadah, saudara-saudara. Baik di rumah, saudara berdoa. Tadi pagi saya sangat percaya saudara sudah berdoa mengawali tahun baru kita. Ya, di tahun ini saudara sudah berdoa bersama keluarga, puji Tuhan. Sudah, tapi kita lanjutkan lagi beribadah. Gunakanlah kesempatan untuk beribadah. Ya, mumpung kita sehat. Saya puji Tuhan, mumpung sehat. Coba kalau satu saat teman sudah stroke, bagaimana lagi beribadah? Kakinya nggak bisa diangkat, tangannya nggak bisa diangkat. Bilang haleluya pun tidak pas lagi. Mulutnya sudah mereng sebelah, matanya pun sudah agak sipit sebelah. Bagaimana lagi bisa beribadah dengan benar, saudara-saudara? Dulu masih sehat-sehat tak mau beribadah. Sekarang dia merenungi, gimana ya supaya aku bisa beribadah? Mengangkat tangan gak bisa. Dulu suruh ngangkat tangan tak mau. Disuruh berjalan kaki untuk berangkat ke gereja gak mau. Bilang haleluya gak mau. Tapi kalau sudah seteruk dipanggilnya lah Pak Pendeta, amang tanya aku asa malu. Ya, tanya aku amang malu mau tu gereja pe. Inilah saudara-saudara, kesempatan mumpung kita sehatlah kita beribadah. Kita gak tahu, kadang-kadang kita nggak bisa perkirakan hidup ini, saudara-saudara. Tapi mumpung masih sehat, mumpung masih ada kesempatan kita beribadah, jangan sampai penyesalan kita kemudian hari. Ya, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah. Kenapa? Karena kalau berhasil kita beribadah, berhasil segala-galanya. Itu kata Alkitab. Kalau berhasil ibadah kita, berikut keberhasilan secara jasmani pasti berhasil. Ibadah itu penentu. Ibadah itu penentu. Setiap berhasil ibadah diikuti dengan keberhasilan. Di pekerjaan kita berhasil. Ya, di mana-mana kita berhasil, penentu. Gagal kita beribadah, berikut kegagalan-kegagalan yang lain, saudara-saudara. Makanya mari beribadah sungguh-sungguh. Ya, banyak halangan-halangan beribadah, tapi kita pastikan halangan apapun itu pasti saya tinggalkan, saya lepaskan demi saya bisa beribadah. Karena kesempatan beribadah gak bisa diulang-ulangi lagi. Kesempatan beribadah itu harus segera kita lakukan. Kenapa penting kita beribadah? Karena dalam ibadah itulah segala-galanya kita dapatkan. Baik untuk hidup sekarang ini, bahkan hidup yang kekal, ditentukan keberhasilan kita di dalam ibadah, saudara-saudara. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Bijaksana menggunakan waktu kita untuk 3 hal ini, saudara-saudara ya. Kita baca 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, saudara-saudara. 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 10. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang,
karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi untuk beribadah kita perlu berjuang, berjerih payah. Ya, untuk beribadah, maka itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang untuk beribadah. Ibadah itu penting perjuangan loh saudara-saudara. Ya, penting perjuangan. Kita anggap seringkali ibadah nggak perlu perjuangan. Udahlah, kalau ada sisa waktu beribadahlah. Kalau enggak ya udah. Kita anggap perjuangan hanya untuk kerja. Kalau kerja apapun kita perjuangkan. Sakit pun kita tahankan. Asal kerja. Karena kita anggap pekerjaan itu adalah harus perjuangan. Kalau ibadah kadang-kadang kita anggap itu gak perjuangan. Seharusnya beribadah itu satu perjuangan. Kurang-kurang sehat sedikit, yalah saya harus beribadah. Toh nanti kalau sudah beribadah sembuhnya itu. Sama seperti saya seringkali begitu. Kalau sudah beribadah sakit saya pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Dan ternyata memang betul, asal niat saya beribadah, Tuhan aku mau beribadah, sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saudara-saudara. Berjuang. Ya, demikian juga kebutuhan apapun, asal niat kita mau beribadah. Saya kalau banyak kali bersaksi tentang niat beribadah, pasti Tuhan bukakan jalan. Dulu masih KKR ada yang ke Jawa, ada kemana, kadang-kadang gak punya, gak ada, gak mampu nanti ongkos pesawat dan seterusnya. Tapi niat, Tuhan aku niat, aku rindu, Tuhan pasti sediakan saudara-saudara. Asal kita niati, saya mau berjuang beribadah, kesempatan untuk beribadah, pasti Tuhan buka jalan. Ya, pasti Tuhan adakan. Makanya saudara-saudara, 3 hal inilah kita bijaksana. Terutama bijaksana menggunakan waktu untuk menyelesaikan dosa. Jangan menambah dosa. Bijaksana menggunakan waktu untuk berbuat baik. Kesempatan berbuat baik. Jika masih ada kesempatan selalu berbuat baik. Dan yang ketiga adalah gunakan waktu sebaik-baiknya adalah kesempatan untuk beribadah. 3 hal ini dulu kita gunakan waktu kita. Di tahun 2022 tekadkan itu, Tuhan, banyak hal waktu saya sia-sia. Tidak saya gunakan untuk 3 hal ini. Kalau saya gunakan untuk 3 hal ini, coba kesempatan ada dosa, selesaikan. Oh, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Hidup kita orang benar, kata Alkitab. Orang benar itu orang yang mengaku dosa, mengampuni, itu orang benar. Orang benar itu tidak ditinggalkan Tuhan. Orang benar itu akan diberkati di mana-mana. Itu kata Alkitab. Ya. Kalau sudah penyelesaian dosa, berkat-berkat itu akan terus mengalir, walaupun mungkin kecil, sedikit, tapi terus kita kumpul, terus ada. Saudara-saudara, bagi orang yang menyelesaikan dosa, berkat itu akan terjadi dalam hidup kita. Menyelesaikan dosa kita sehat. Ya, Yakobus berkata kalau ada orang sakit, mengaku dosa, saling mengaku, pasti disembuhkan. Doa orang benar itu besar kuasanya. Asal dosa sudah selesai. Yakobus kita baca dulu lagi sedikit. Asal dosa sudah selesai, mau berkat, mau kesembuhan apa, semua Tuhan sediakan. Mengaku dosa dan mengampuni dosa, maka semua akan berjalan saudara-saudara ya. Semua akan menjadi baik. Yakobus kita baca ini saudara-saudara sekalian. Ya, Yakobus pasal yang ke-5. Ya. Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ulangi lagi, Yakobus pasal yang ke-5. Kita baca ayat ini saudara-saudara. Ayat 16, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sungguh-sungguh gunakan waktu sebaik-baiknya mengaku dosa.
Kita lihat kuasa doa kita luar biasa. Kamu menjadi sembuh, itu kalimat sembuh bukan hanya sembuh, kamu dipulihkan. Ekonomi kita, hal-hal yang indah pasti dipulihkan. Kalau sudah kita belajar mengaku dosa dan mengampuni dosa. Gunakan sebaik-baiknya saudara-saudara. Berbuat baik, kalau saudara perdalam. Orang yang berbuat baik sangat dihadapkan pada hal-hal yang indah. Kebaikan-kebaikan tidak pernah akan berhenti seumur hidupnya. Asal lakukan menabur yang baik, tumbuh pasti saudara-saudara. Semua kebaikan yang kita taburkan pasti bertumbuh. Besok kita akan tuai, oh ini kebaikan yang saya tabur dulu. Yang saya tabur dulu, kebaikan itu akan terus tidak berhenti-hentinya, selalu kebaikan. Ibadah kita juga, gunakan ibadah kesempatan untuk beribadah. Apalagi kita berada di akhir zaman saudara-saudara. Ya, halangan ibadah paling banyak. Di dunia ini orang beribadah paling banyak halangannya. Tapi pasti kita bilang, ya, kenapa banyak halangan dalam ibadah? Karena iblis tahu kalau kita berhasil beribadah, berhasil segala-galanya. Kalau kita berhasil dalam ibadah pelayanan kita, berikut keberhasilan itu akan berlanjut saudara-saudara. 3 hal yang harus bijaksana kita di tahun 2022 ini. Pertama, bijaksana menggunakan waktu. Ya, ini sudah saya sampaikan. Bijaksana untuk menggunakan waktu. Jangan terbuang waktu kita percuma. Jangan terbuang waktu kita hanya untuk melakukan dosa. Jangan terbuang waktu kita hanya untuk berbuat jahat. Jangan terbuang waktu kita sia-sia tanpa ibadah. Gunakan sebaik-baiknya saudara-saudara. Kita ada di penggembalaan ini. 3 macam ibadah saudara tekuni. Apapun halangannya, saya beribadah. Pasti kita lihat kebaikannya saudara-saudara. Itu yang harus arif di tahun 2022 ini. Arif dan bijaksana menggunakan waktu kita. Lalu ada lagi saudara-saudara, bijaksana yang kedua adalah bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita kembali dari Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Kita kembali membacanya ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17. Setelah kita bijaksana menggunakan waktu saudara-saudara, ada lagi bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Ayat yang ke-17. Ayat 15 mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ayat 17, bijaksana kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 kita baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara, bagian yang kedua, berusaha kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, dari mana kita mengerti kehendak Tuhan? Dari firman yang kita dengar, dari firman yang kita baca, dari Alkitab yang kita baca. Dari sanalah kita bisa mengerti kehendak Tuhan saudara-saudara, melalui firman, melalui Roh Kudus. Ya, dan selalu kita bilang, Tuhan, ajari aku untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku. Ya, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup saya, di dalam pekerjaan saya, di masa muda saya, di masa tua saya, apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Kita mengerti itu saudara-saudara. Usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Kalau saya boleh katakan, usahakanlah supaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, usahakan supaya kita taat dengar-dengaran, menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Itu penting bagi kita saudara. Hanya orang yang bijaksana itu. Yang tidak bijaksana gak mau melakukan apa kehendak Tuhan. Yang dilakukan adalah apa kehendakku. Sama seperti anak-anak kita. Seringkali dia tidak mengerti apa yang dikehendaki orang tua, tapi dia kehendaki apa yang mauku. Ya. Tapi kita belajar saudara-saudara, mengerti kita apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mempraktekkan, menjadi pelaku firman.
Sesuatu yang diminta Tuhan gak pernah merugikan kita, asal mengerti kita kehendak Tuhan. Kita lihat Abraham, mulai dari perjalanannya dia mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan katakan kepada dia, tinggalkan berhalamu, tinggalkan negerimu yang penuh berhala itu, saudara-saudaramu yang penyembah berhala itu tinggalkan. Dia mengerti bahwa Tuhan gak pernah menipu dia. Setiap ada rencana Tuhan pasti untuk mendatangkan lebih baik, masa depan yang baik. Dia ikuti, ya. Dia mengerti apa kehendak Tuhan. Setiap dia berangkat dibangun mezbah, ya. Kemana-mana dia pindah bangun mezbah, terus membangun mezbah. Ada hubungan dengan Tuhan. Dan setiap dia mengerti kehendak Tuhan, dia berdoa. Tuhan katakan belum. Tuhan bilang, nanti kau akan dari keturunanmu nanti akan menjadi pewaris. Ya, dia percaya, dia yakin walaupun di masa tuanya baru melahirkan anak, dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan sungguh-sungguh dia diberkati. Sama kita, saudara-saudara. Banyak kita katakan, Tuhan, ajar aku untuk mengerti kehendak-Mu. Ya, kalau kita dalam masalah, kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa diizinkan Tuhan masalah ini? Ajar aku mengerti dari masalah yang terjadi dalam hidupku. Kita kan diizinkan Tuhan ada masalah. Lalu kita belajar, Tuhan ajar aku dari masalah ini, apa yang aku mengerti kehendak-Mu dari masalah ini. Misalnya kita sakit, kita tanya Tuhan, dari sakit ini apa yang Engkau kehendaki dari hidupku. Tuhan ajari lewat penyakit itu. Rasul Paulus berdoa dengan sakit penyakitnya, ya, sudah berdoa berulang-ulang. Tuhan katakan, udahlah Paulus, dengan sakit penyakit itu kau makin kuat. Dia berdoa, dia mengerti dengan sakit penyakit itu bukan membahayakan dia. Dengan sakit penyakit itu dia terus merendahkan diri. Dan ketika engkau lemah, engkau kuat, di situ kuasaku akan menjadi nyata. Banyak kita mengerti kehendak Tuhan dari masalah kita. Ya, masalah anak-anak kita hadapi, kenapa Tuhan sih izin begini? Kita minta, Tuhan, apa yang penting ku pelajari kehendak-Mu dari masalah anak saya. Satu saat Tuhan ajari, oh ini maksudnya, ini maksudnya. Satu saat kita bilang, oh iya, mengerti aku maksud Tuhan, kenapa sampai terjadi begitu. Masalah apapun di ekonomi kita, mungkin ekonomi kita, aduh susah ekonomi, kita bertanya sama Tuhan, ajari aku Tuhan, kenapa ekonomi saya susah begini. Ajar aku mengerti dari kesulitan ekonomi ini, apa yang Engkau inginkan dari hidupku. Banyak kali kita saudara-saudara, ya, dari hal apa saja, menghadapi apa saja, kita mesti bertanya, biar aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ya, tadi seperti kesaksian Inam tadi, belajar saudara-saudara, apa yang Tuhan kehendaki dari masalah ini. Kemarin Mama Suci juga sudah bersaksi, apa Tuhan kehendaki dengan masalah ini. Dan banyak kita belajar, meminta, mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan izinkan banyak masalah supaya kita bertanya, Tuhan, masalah ini apa yang aku pelajari dari Tuhan. Beri aku mengerti apa kehendak-Mu dari masalah ini. Satu saat pasti kita tengok saudara-saudara. Abraham si izin Tuhan. Di masa tuanya baru melahirkan anak. Dia mengerti apa maksudnya Tuhan dari situ. Pindah ke tempat-tempat mana kelaparan terjadi. Dia bertanya lagi, Tuhan apa maksud-Mu, apa kehendak-Mu, kenapa terjadi kelaparan di sini. Dan setiap masalah yang ada terjadi dalam hidup kita, mesti kita bilang, Tuhan ajar aku untuk mengerti kehendak-Mu. Ya, si Petrus dulu kerja, tiba-tiba ada begitu, belajar, oh ada apa maksud Tuhan dari sini. Belajar aku apa Tuhan ajaran-Mu dari pengalaman saya. Semua kita ada hal-hal yang diizinkan Tuhan masalah kepada kita supaya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Tahun 2022 ini ada saja hal-hal yang gak kita mengerti. Tuhan kenapa ya? Kenapa ya? Tapi kita bilang, Tuhan, aku berusaha supaya aku mengerti kehendak Tuhan.
kita anggap kadang-kadang hal yang menyusahkan bagi kita memikirkan, aduh mungkin sudah gagal, mungkin sudah hancur. Tapi ketika kita bertanya, kita kata sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan, lalu kita bilang, oh ini Tuhan maksudnya, ini Tuhan maksudnya. Ya, kalau saya banyak belajar dari hal-hal tahun-tahun yang lalu, mengerti kehendak Tuhan. Pengalaman-pengalaman apapun, hanya satu saja, mengerti kehendak Tuhan. Daud banyak kali masalahnya, tapi melalui masalah itulah dia mengerti kehendak Tuhan. Perjalanan Daud tidak mulus, tapi dengan beban masalah-masalah yang selalu ada di hadapan Daud. Dari masalah itu dia, oh inilah kehendak Tuhan dalam hidupku. Banyak kita mengerti, bijaksana kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, banyak hal kita alami itu saudara-saudara. Satu saja, kalau ada masalah, tanya Tuhan. Tuhan apa ini? Biar aku mengerti apa maksudmu. Mengerti kehendakmu, apa kehendakmu dari masalah ini. Selalu kita dapatkan nanti jalan keluarnya. Lalu kita sadar, oh ini maksudnya Tuhan rupanya. Saudara tengok orang-orang luar sana, ya, ada lahir cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia tanya kehendak Tuhan. Tuhan, kenapa anakku ini nggak punya kaki, nggak punya lengkap? Mengerti dia kehendak Tuhan. Dia tahu, dia berjuang karena dia mengerti kehendak Tuhan. Dia nggak menyesali, dia nggak salahkan siapapun. Dia seorang yang hebat. Asal mengerti kita kehendak Tuhan, apapun pengalaman-pengalaman yang akan kita hadapi di tahun-tahun ini, pasti satu saat kita akan berhasil menyelesaikan. Apa saja itu, selalu tanya Tuhan. Tuhan, ajari aku mengerti kehendak-Mu dalam hal ini. Ya, saya sudah umur sekian, banyak kali kulihat hal-hal yang tidak ku mengerti. Lalu bertanya sama Tuhan, pada akhirnya kita bilang, oh ini rupanya yang Tuhan kehendaki. Usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara-saudara. Jangan bodoh. Kalau ada masalah langsung salahkan Tuhan. Kalau ada masalah langsung salahkan orang lain. Jangan, belajar mengerti kehendak Tuhan. Mari dulu seperti Lazarus yang sakit, saudara Marta dan Maria. Lazarus itu dikasihi Tuhan, tapi tiba-tiba sakit. Ya, sudah disampaikan berita. Marta Maria menyampaikan, Tuhan Yesus anak yang kau kasihi itu sakit. Lalu Tuhan bilang, masih tunggu 2 hari lagi. Apa yang dipesankan Tuhan di dalamnya? Apa yang penting dipelajari supaya mengerti mereka apa yang dengan hal itu, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sudah sakit saudara-saudara, ya, Tuhan sengaja lagi beberapa hari lagi. Setelah dikuburkan baru Tuhan datang. Itu penting mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dari masalah itu. Rupanya Tuhan inginkan kepada Marta Maria bukan hanya memberikan kesembuhan, ya, bukan hanya menyatakan dia sakit lalu sembuh, tapi di balik itu Tuhan ingin nyatakan bahwa Lazarus itu yang sudah busuk pun akan bisa bangkit kembali menjadi baru. Mengerti kehendak Tuhan, ya, mengerti kehendak Tuhan. Hal-hal yang nampaknya busuk, yang gak mungkin, kenapa jadi begini, kenapa jadi begini. Belajar kita. Saya tidak bodoh, saya arif. Tuhan, apa maksudmu dari pengalaman ini? Mengerti kita kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk di dalam hidup kita. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Di Alkitab kita banyak kali masalah-masalah apapun, hanya satu, belajarlah mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Ini yang kedua, saudara-saudara, bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan. Lewat masalah, lewat hal-hal yang susah. Kita ingat Hana gak punya anak sekian tahun, tapi dia belajar mengerti kehendak Tuhan. Sekian tahun dia dari masalah yang terjadi. Terakhir saudara-saudara,
Terakhir, kita harus bijaksana dalam 3 hal. Bijaksana menggunakan waktu, bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, masih Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Kita baca ulang ini saudara-saudara. Ketiga adalah bijaksana untuk selalu mentaati. Ayat yang ke-18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang terakhir saudara-saudara, yang arif, supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur, tetapi kita senantiasa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Apa artinya dipenuhkan oleh Roh Kudus? Setiap saat kita dituntun oleh Roh Kudus. Hanya orang bijaksana yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang gak bijaksana, dipikirnya dagingnya yang harus diikuti. Tapi kalau kita bijaksana, Roh Kudus akan terus menuntun kita. Roh Kudus akan terus memimpin kita, dan kita akan terus dituntun oleh Roh Kudus. Tuntunan bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan lewat masalah apapun. Dari mana Tuhan? Apa maksudmu Tuhan dengan masalah ini? Ajari aku mengerti. Kalau kita mengerti, pasti kita akan melihat sukacita yang sangat besar. Karena rencana Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Dia merencanakan yang terindah bagi kita. Terakhir, bijaksana untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat tuntunan Roh Kudus. Ada masalah, kita tanya Tuhan, gimana? Roh Kudus, ajari saya. Roh Kudus itu bicara. Dia akan bilang ini, lakukan ini, lakukan ini. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Hidup kita jadi baiknya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dalam hidup kita, pasti diajari kita. Ada masalah, kita bilang Roh Kudus, pasti kita jalani dengan berhasil. Masalah-masalah boleh datang, pergumulan, ujian, cobaan boleh datang, tapi bijaksanalah kita dengan 3 hal. Bijaksana menggunakan waktu, bijaksana mengerti kehendak Tuhan, bijaksana untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Kita akan datang kepada Tuhan lewat doa kita saudara-saudara di awal tahun ini, supaya kita senantiasa mohon belas kasihan Tuhan bagi kita semua. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Hikmat-Mu dari nyanyian Psalm, kita naikkan 101 dari nyanyian Psalm. Berilah hikmat-Mu, ku bersyukur kepadamu Tuhan untuk hikmat yang telah Kau berikan dalam menghadapi keadaan dunia, dalam menghadapi keadaan dunia gelap penuh kepalsuan. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman. Dosa kejahatan, ayat 2, kuserahkan hidupku kepadamu, betullah sesuai dengan citra. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Nikah yang bersedia, nikah yang bersedia menerima nasihat didikan dan citranya. Maka
yang dipasangkan pada manusia. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Dosa kejahatan, berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman. Lawan dosa kejahatan dengan lembut saja. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Sekali lagi kita angkat tangan kita, berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa firman untuk melawan dosa. Terima kasih Tuhan, sebagaimana firman-Mu siang hari ini, biar kami penuh hikmat ya Tuhan. Berikan kearifan kepada kami, mulai dari menggunakan waktu kami sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan, tidak ada kemampuan kami, tapi sungguh kami percaya kalau kami menggunakan waktu kami sebaik-baiknya, apapun masalah, pergumulan, kesulitan, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Kami bersyukur semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu siang hari ini, kepada kamilah berkat-Mu ya Tuhan. Bagi kamilah berkat-Mu, kami gunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk kami dapat hidup ilmu, karena firman-Mu inilah yang sudah kami dengarkan Tuhan. Inilah bekal kami menjalani tahun 2022 ini, sampai kami berhasil, kami mampu menghadapi apapun itu, dan kemenangan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, kami akan berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibadah kita besok minggu pertama ya, minggu pertama di tahun 2022 kita gunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Nomor 68 dari Psalm. Bekerjalah selama hari masih siang. 108 ya, 108. Bekerjalah selama hari masih siang. Kita berikan persembahan kita. Tuhan masih bekerja di saat ini. Dalam petang hari, sebelum tiba waktu malam, di mana ada seorang dapat bekerja. Berdiri, jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan.
Yesus kembali kami bersyukur di tahun 2022 ini berkat-Mu Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami terima ini, biar membuat menjadi indah ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir, mereka yang pulang kampung Engkau sertai kami yang ada di pengembalaan ini, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami berbahagia, kami bersuka cita menyambut di tahun yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga lindungi kami, sertai kami dalam hal apapun, untuk belajar selalu menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa tidak bersama dengan kami bagi orang tua kami, Engkau juga memberkati mereka Tuhan, beri kesehatan, berikan umur panjang, beri keteguhan iman ya Tuhan. Berkati gereja-gereja teman kami para hamba Tuhan, berkati Gereja Pantekosta Tabernakel mulai dari pengurus pusat, wilayah daerah Kaliganda ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu